Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesertanya baru satu, tapi nggak apa-apa karena mungkin pada sibuk. Nah, ini kita pokoknya berapapun nggak ada yang nonton pun saya akan rekam. Siap, siap, siap. Oke, sip, mantap komitmennya. Ya iyalah, ini kan sharing Ya, ya, mungkin ya. sharing. Nah iya, salah sih kan aku. Salah bro. Pokoknya mah niatnya berbagi. Ya, Pokoknya mau ada atau enggak kita sharing aja nanti di YouTube. Nah, siap, siap, Kang. daripada sibuk juga lah teman-teman. Eh, udah jelas? Siap, jelas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. aduh salah deh nulis teh ekstreme. Aduh, tiga orang Sunda pisan. Ekstreme kuduna ya. Extreme funneling day street. Jadi sebelumnya udah kita review dulu ya. Hari pertama kita belajar apa aja itu, Om? Hari pertama kita Ingat nggak? belajar pola pikir, mindset, Mindset growth terus growth mindset. growth mindset terus Ya, kita belajar hari kedua kita belajar apa? Coba ingat nggak? hari hari kedua teh bisnis kanvas. Ada yang masuk nih. Bentar. Oke, hari kedua bisnis kanvas. Betul. Hari kedua itu adalah bagian dari atas ada apa niche market ya kan? Saya ingat kan? Ya, Miss Niche Martin. Ya, market. Terus yang kedua unique product. Terus yang pinggirnya itu apa? Cyber army ya. ya. Cyber army yang sebelah paling kanan itu adalah extreme traffic ya, extreme traffic. Oke, itu semua sangat berhubungan. Jadi kalau tak pondasinya itu tetap yang pertama. Jadi kalau misalkan teman-teman ada masalah, aku nggak bisa, berarti itu masalahnya di belief ya. Kalau masih ingat itu, perbaiki dulu lagi beliefnya. Nah ini kita akan belajar hari ini tentang ini kreatif konten ya. Om Sandi, halo, aman Om Sandi suaranya? Ya, Om Sandi sudah gabung. Oke. Oh ada yang masuk lagi nih. Alam. Sorry, baru gabung. Bentar. Papa Om baru mulai. Om YouTube bos. Oke, ini kita sekarang hari ini kita belajar di kreatif konten. Nah, ini rada kosak-kosak punya siapa ya? Coba di stop ini dulu ya. Nah, Om Atuy di mic-nya di silent dulu ya. Di mute dulu. Oke. Sip, nanti teman-teman kalau mau menanggapi atau apa langsung dipencet aja di unmute ya. Oke, alhamdulillah sudah bergabung 5 ya. Alhamdulillah tadi baru satu orang. Oke, kita akan berbicara kreatif konten. Nah, kenapa harus konten gitu? Nah, ini karena konten ini ada yang bilang konten is the king gitu. Jadi eh, follower kita itu kalau mau follow kita tuh pasti ada sebabnya kan. Nah, sebabnya itu apa ya? Itu diilustrasikan di konten. Ya. Nah, ini ada 10 alasan pengguna sosial media. Ya, ini ada riset yang menunjukkan bahwa yang paling besar itu bukan di jualan gitu. Jadi teman-teman kalau jualan
Ternyata orang itu di sosmed itu bukan cari yang jualan gitu. Kalau yang cari jualannya pasti itu di marketplace, itu pasti cenderung mereka cari eh, cari itu ya, cari yang barang jualan. Kalau di sosmed ini ternyata rata-rata yang pertama ini 55% adalah mereka mencari tahu apa yang dilakukan teman-teman. Nah, jadi saya punya teman apa nih yang dilakukannya, kepo gitu. Nah, terus yang kedua mencari kabar berita dan event terkini. Nah, ini 41%. Terus yang ketiga ini mengisi waktu luang 41%. Nah, yang keempat mencari konten yang lucu dan menarik. Artikel atau video ini di 39%. Nah, ini kita ambil 4 aja. Gitu ya. Jadi ternyata yang dilakukan itu bukan jualan sekali lagi ya, teman-teman. Jadi tong jualan terus jadi kenapa nu follow ya karena kamu akunnya jualan wae gitu. Apalagi sekarang ini kalau algoritma sekarang yang saya tahu ini di si Facebook si IG, kalau nggak pernah engagement, belum pernah nge-like, maka kita nggak akan muncul di timeline kita gitu. Jadi kalau jualan terus dia langsung cepet scroll nanti, wah ini jualan wae pasti. Nah itulah kenapa kita harus membuat mereka itu betah di di media kita, di medsos kita tuh, di akun kita tuh dia betah gitu. Kalau jualan dijamin tidak akan betah karena uh, kita aja lah kalau nonton di YouTube ada iklan langsung buru-buru 5 4 3 2 1 langsung di skip. Itu adalah contoh memang kita juga pasti nggak suka sama yang iklan-iklan kayak gitu. Nah, tapi kita bisa menghack itu gitu. Caranya bagaimana ya, bikin konten yang kreatif. Nah, ini kita akan belajar ke sana. Oke. Nah, ini eh di ada artikel di Onspot 2015. Ini website yang menggunakan konten marketing mendapatkan konversi dan penjualan 6 kali lebih tinggi daripada yang tidak gitu. Nah, jadi ada website kalau yang misalkan ada kontennya ini dikonversinya tuh ke penjualan 6 kali lebih tinggi daripada yang enggak. Jadi nggak ada, jadi websitenya tuh jualan gitu, nggak ada konten-kontenan. Nah, ini dia cenderung 6 kali lebih kecil gitu daripada yang punya konten. Kalau konten 6 kali lebih besar, lebih tinggi ya. Oke, ini ada riset juga. Jadi dari konsumen lebih mempercayai mereka yang 71% ini memberikan informasi yang bermanfaat tanpa maksud menawarkan. Nah, ini 71%. Nah, 85% ini yang paling tinggi mengantarkannya melalui berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan, bukan yang hanya memberikan satu jawaban. Nah, jadi ini lebih kreatif lagi. Nah, kalau yang kecil adalah 62% menyediakan informasi dan bantuan dalam menggunakan produk yang mereka beli. Nah, ini dia 62% itu lebih ke produk ya. Jadi langsung. Kalau yang lainnya ini dia lebih ke soft sell ya. Nah, oke, konten itu apa? Ya konten itu apa yang kita upload ke internet ya. Terus bisa berupa artikel, video, status, tweet atau foto IG itu udah termasuk konten. Nah, jadi tapi konten marketing itu apa? Nah, ini kita membedakan konten biasa sama konten marketing gitu. Kalau konten marketing itu pasti ada tujuannya kan gitu. Jadi bukan cuma rame hungkul gitu. Jadi konten ini bertujuan untuk satu mendatangkan visitor, mendatangkan traffic ya. Jadi memang ya konten kita itu konten kreatif itu tujuannya mendatangkan traffic. Nah, terus meningkatkan kepercayaan. Ketiga, mengedukasi. Jadi konsumen kita tuh harus diedukasi gitu. Jangan kita jualan-jualan terus tapi konsumennya bodoh gitu. Jadi kudu pinter konsumen. Jadi kita nggak susah ngejelasinnya. Terus berinteraksi gitu. Jadi ada interaksi, ada ikatan emosional di sana. Terus yang terakhir tentunya pastinya terakhir adalah bertujuan untuk terjadinya penjualan di sana ya. Nah, jadi ini Jamil aja ini bilang, bila Anda ingin tahu dunia, bacalah. Jadi membaca kalau tahu dunia. Namun bila dunia ingin tahu siapa Anda,
tulislah. Jadi teman-teman ini kita harus menulis gitu biar orang-orang tuh tahu, dunia itu tahu siapa kita gitu. Ya, jadi memang ada yang masuk. Memang ini perlu latihan. Nah, kalau aduh saya nggak bisa, oke berarti kamu masalahnya di balik lagi masalahnya kamu di belief, balik lagi ke pelajaran yang day one itu coba dilihat lagi. Oke, ini saya harap udah hari ketiga udah lolos nih, belief kayak itu udah lolos harusnya ya. Oke, next. Nah ini jadi semua bisnis adalah media. Apa maksudnya? Nah, ini tahu ini adalah ikan Tropicana Slim. Jadi Tropicana Slim ini kan produk gula ya, jadi produk diet. Tapi lihat YouTube-nya ini dia menggunakan YouTube yang bukan langsung jualan, tapi dia bikin web series ya, janji episode gitu. Jadi dia di web series dan penontonnya itu banyak banget gitu. Nah ini ada ini padahal ini padahal dia ini produknya adalah produk pelangsing. Nah teman-teman bisa lihat juga mungkin Gojek nih. Gojek dia ini kan tidak, dia pasti mengangkatnya tuh bukan langsung Gojeknya, bukan 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 gini cara ini Gojek begini ya, nggak gitu. Dia mengangkat sisi lainnya kayak sisi lain kehidupan si abang Gojeknya dia angkat, itu anaknya. Nah itu jadi tidak melulu langsung ke produk kita gitu, tapi diambil sisi lainnya, di sisi lainnya sehingga orang-orang itu mau menonton dan dia mau men-share itu. Oke, jadi semua itu bisnis itu adalah media. Oke, jadi eh, kita sebelum kita belajar apa tekniknya gitu. Jadi mau medianya apa, mau misalkan kalau media itu pasti akan berubah-ubah seperti misalkan IG. Nanti IG ini udah ada lagi yang baru kan TikTok, nanti akan berubah-berubah lagi. Nah, untuk eh, yang tidak akan berubah itu adalah psikologi manusianya. Maksudnya apa nih? Jadi kesenangan manusia ini udah apa, kecenderungannya tidak akan berubah. Orang itu pasti akan sukanya pasti kalau kalau A pasti sukanya ini gitu. Kalau B dia pasti sukanya C. Pasti begitu. Biar lebih jelas, oke kita akan lanjut ya. Nah, ini adalah buku yang ini dari buku namanya buku Contagious apa Contagious. Ini ada buku yang saya lupa karangan siapa. Ini jadi dia ini menjabarkan konten viral itu bisa kita analisa, bisa kita pelajari. Jadi kalau mau viral, konten kita mau viral, mau banyak yang lihat, mau banyak yang nge-share, dia harus mempunyai salah satu dari ke 1 2 3 4 5 6 ke 6 elemen ini. Makanya disebutnya steps. Steps ini bukan langkah ya, tapi adalah singkatan. Ya, saya singkat dulu aja, nanti akan saya jelaskan per detailnya. S itu social currency, T itu trigger, E itu emotion, P itu public, P itu satu lagi practical value, dan S story ya. Nah, ini adalah elemen-elemen yang membuat suatu konten kita bisa viral. Jadi ini elemen-elemen yang harus kita pegang sebelum kita membuat konten gitu. Kalau konten kita mau viral, jadi konten itu nggak asal ya, semua ada stepnya. Oke, yang pertama adalah social currency ya. S yang pertama dari steps adalah social currency ya. Jadi social currency ini orang-orang akan membagikan konten yang membuat dirinya sendiri terkesan positif, dan orang-orang yang akan membagikan konten kita yang membuat dirinya terkesan lucu gitu. Nah, jadi apa sih yang terjadi di sosial kita itu gitu. Nah, ini adalah social currency. Oke, maksudnya gimana? Nah, maksudnya begini. Jadi yang terjadi di ini contohnya nih. Kita langsung ke contoh aja. Jadi
pedagang ini yang ada di lingkungan kita ini, kita pasti ada bingung pedagang atau pengusaha nih. Nah, kita bikin kontennya itu pedagang versus pengusaha. Nah, ini yang kalau pedagang ini berpikir teknis, pengusaha berpikir strategis gitu. Fokus pada omset kalau pedagang, kalau pengusaha fokus pada offset. Terus pedagang hidup untuk jangka pendek, kalau pengusaha hidup untuk jangka panjang. Terus pedagang cari how-nya bagaimana caranya, kalau pengusaha cari who-nya, cari siapanya yang bisa ngerjakan, tak perlu dia bisa gitu. Terus yang kelima ini mengandalkan Superman, kalau yang pengusaha mengandalkan super team. Nah ini kan di di lingkungan kita sendiri ini udah apa ya, udah jadi di sosial kita tuh udah jadi rumor gitu. Jadi rumor tuh eh wah nanti ini yang pedagang akan anjir bener, saya merasa aing pedagang pisan gitu, harusnya saya jadi pengusaha. Nah dia akan men-share ini gitu, men-share ini menjadi untuk wah misalkan untuk memotivasi dia gitu, dia akan mau share ini memotivasi dia. Terus yang pengusaha pun wah ini saya udah jadi pengusaha nih, saya akan meng-share ini buat menginspirasi para pedagang gitu. Wah nanti ini akan terjadi viral di sini gitu, orang akan betah. Oh nah itu yang terjadi di social currency. Social currency apalagi saya pernah lihat iklan Samsung. Iklan Samsung yang Dian Sastro itu dia membahas antara pengusaha dan pegawai. Nah ini banyak banget yang nge-share. Nah ini sampai orang terakhirnya lihat disisipin, ternyata di situ ada iklan Samsung, dia menggunakan videonya itu video pakai kamera Samsung. Nah itu jadi itu termasuknya adalah yang tadi social currency. Oke, udah S. Step T berarti trigger. Nah, trigger apa? Trigger itu pembahasan positif mengenai satu hal. Jadi men-trigger. Jadi kita nah kayak gini contohnya lah. Ini kita bikin quotes gitu, quotes. Ujian orang miskin adalah kesempitan, ujian orang kaya adalah kelapangan, bersabar dan bersyukur adalah solusinya. Nah ini adalah tipe orang yang pengen berbuat, trigger pengen berbuat positif gitu. Nah, seperti yang tadi Om Handri siang tadi nge-WA saya ngeblas apa Om Handri tadi tuh banyak mikir apa apa ya. Stres itu karena banyak mikir, Nah, sedikit jikir. nah itu beliau. Nah ini berarti beliau adalah di sisi eh, ini trigger ya, masuk ke sisi trigger yang akan orang oh bener dia akan men-share, dia akan melihat dan wah eh, kemungkinan untuk dia like itu besar gitu ya. Ini berarti yang tadi Om Handi bilang ini adalah trigger. Nah ini bisa juga gini nih, gelisah bukan karena kurang wisata tapi karena kurang ibadah. Nah ini yang kayak gini unik gitu. Nah ini tapi di sini nanti kita akan belajar lagi nih, nanti setelah ini kita akan belajar copywriting, supersonic copywriting ini di sini. Nah ini bisa lihat teman-teman nih, gelisah bukan kurang nih, wisata jadi ah ang terakhirnya nih. Ini adalah diksi. Nah ini adalah pemilihan kata-kata yang sangat mempengaruhi di copywriting. Ini adalah diksinya. Nanti kita belajar ya. Jadi selain kontennya, diksi juga sangat penting. Nah sekarang kita akan fokus ke kontennya. Jadi tidak semua ini kita jualan teman-teman gitu. Tapi gimana caranya harus bisa konversi untuk jualan. Nah nanti kita akan ada funnelingnya ya. Kita lanjut dulu aja. Nah ini trigger sudah, berarti step ya. Itu yang satu emotion. Nah, emosi. Nah jadi seseorang berbagi karena emosi mereka terpengaruh ketika melihat atau membaca sesuatu konten. Nah jadi ada dua jenis emosi ini yang akan diterima sama si masyarakat tadi, ada positif ada negatif ya. Maksudnya gimana?
Oke, maksudnya begini. Nah, ini adalah penelitian. Jadi, ternyata yang paling besar ini increase sharing ini paling atas nih adalah kalau yang hijau ini positif ya, kuning ini yang merah ini adalah negatif, tapi dia akan menghasilkan sharing besar. Oke, yang pertama ini adalah kalau yang jeleknya itu anger itu kemarahan. Jadi kalau nah kenapa contohnya apa? Contohnya adalah Israel nih, Israel yang menyerang Palestina kan dia wah bikin orang kesel gitu, bikin orang marah, makanya banyak yang nge-share tuh. Terus bikin apa yang misalkan kelakuan DPR yang ini baik pasti banyak yang nge-share ya. Bikin marah orang itu pasti banyak yang share ya. Ada yang banyak share tuh saya lihat tuh ada yang anak kecil yang ngejagain apa ngehalang truk sampai dia mati, nah itu anger. Jadi ada anger, ada anxiety, ada envy, ada stress, nah pokoknya yang itulah ya. Nah kalau yang ini, nah ini ternyata yang positif ini paling besar tuh excitement. Excitement tuh apa ya, pokoknya sesuatu yang wah gitu. Nah yang kedua itu sesuatu yang wah ini bisa apa ya, contohnya ya, contohnya itu ada misalkan hujan duit nah gitu, hujan duit atau pokoknya sesuatu yang baru yang membuat kita misalkan adanya vaksin misalkan itu kan wow udah orang ada harapan atau enggak nanti covid berakhir, nah itu akan banyak sekali yang nge-share. Terus yang keduanya adalah inspiration, jadi kalau kita menginspirasi ya seperti Dewa Eka ini menginspirasi, banyak menginspirasi, itu tinggi juga nilai sharingnya. Jadi nah terus humor nih, jadi tiga ini yang paling besar ternyata. Humor ini teman-teman tadi termasuk ya yang orang cari ini ternyata humor. Jadi humor ini sangat besar sekali kita di TikTok, di IG yang lucu-lucu tuh suka banyak yang share gitu. Nah ini kita harus tahu nih. Nah kita pilih mana lah mau yang ini kan bad news is good news kan. Nah makanya itulah kenapa di sini sebelah kiri juga bisa meninggikan sharing gitu. Jadi bukan cuma yang positif aja. Nah ini silakan teman-teman pilih lah. Yang jelas kita harus positif ya. Positif itu maksudnya misalkan si negatif pun bisa, misalkan bencana alam kan negatif gitu. Tapi bisa jadi banyak yang sharing karena mungkin di situ ada yang cara kita menguploadnya gitu. Nah itu ya seperti misalkan saya ngupload juga tentang itu apa tentang Israel. Nah itu bagian dari konten juga dan dia ternyata banyak yang lihat juga. Ya, oke, lanjut ya. Nah, seperti ini contohnya nih. Nah, oke, ini tipe dia bikin satu konten tipe-tipe sakit kepala, hipertensi bagian belakang, migrain bagian depan setengah, stres setengah, mikirin closingan, wah full gitu. Nah, ini dia bikin lucu gitu. Tapi pertanyaannya di mana iklannya? Nah, ini teman-teman bisa lihat nih sebelah kiri atas nih, di sini dia ada nih di sini konten ininya apa logonya ada ini gitu. Jadi jangan lupa juga disisipkan juga gitu, jangan cuma konten ini doang, tapi kita harus ada nanti di captionnya juga ada link-linknya ya. Nah itu tipe nanti tolong kalau ini diulang lagi aja, kita patokannya kalau mau viral itu apa aja positif dan negatif itu tuh, yang nilainya tinggi itu yang mana, kita patokan itu aja. Oke. Nah ini untuk keywordnya, kata kunci ketika kita bikin copywritingnya, pakailah kata kunci ini, kata amazing, awesome, incredible, cool, lol, iya kan, terus cute, wow, epic, keren, haha. Jadi wow gitu kan. Jadi depannya tuh tulis dulu
kalau nggak gokil gitu, kalau nggak subhanallah, masya Allah. Nah ini jadi apa ya, amazing ini mempengaruhi banget gitu. Jadi pakailah kata-kata ini biar orang tuh lihat dulu, wah kalau nggak ketawa, wah kok wah naon dia ngetawain apa nih gitu kan. Nah ini salah satu trik untuk membuat viral juga gitu. Jadi selain visual, caption juga mempengaruhi gitu. Oke, nah sekarang berarti kita ke public. Tadi kan step ya, emotion. Eh, emotion, baru P pertama ini adalah public. Oke, public ini apa maksudnya? Nah, public ini selalu selalu jadi bahasan populer populer di suatu kalangan. Misalnya apa nih? Nah, jadi yang populer lah gitu. Nah, kayak gini lah. Nasib, jadi dia tulis nih, nasib karyawan sejati, kerja berat sudah pasti, salah sedikit dicaci maki, loyalitas harga mati, tidak loyal dimutasi, pulang cepat dimarahi, hidup kaya dicurigai, nanya naik gaji ditandai, gak hati-hati kena sanksi. Nah ini yang saya bilang tadi nih. Jadi DWK ini dia permainan diksinya udah keren, semua pakai i ya. Pasti, maki, mati, rasi, rahi, curigai, tandai, sanksi. Nah, karyawan sejati. Nah, ini juga ada ilmunya gitu. Jadi teman-teman. Jadi ini yang terjadi selalu dibahas di populer, wah banyak yang ngeluh jadi karyawan gitu. Ya udah kita masukin tentang si karyawan ini gitu, karyawan sejati itu. Nanti teman-teman cari lagi juga, jadi nggak salah kalau dia kan mencarinya memang mencari target marketnya ini target market pengusaha, jadi dia konten-kontennya ya seperti ini gitu ya. Nah ini jomblo nih. Jadi yang terjadi masyarakat, menjomblo karena Allah lebih baik daripada maksa pacaran karena takut anggapan orang. Nah gitu kita lihat nih. Woi, yang nge-share itu sampai 4.200 ya. Yang like 65.000, yang komen 397. Nah ini jadi teman-teman, ini kekuatan dari step itu ya. Ini udah ada ininya, buktinya ini share sampai 4.200 kayak ini, padahal gini doang gitu. Menurut kita doang, tapi menurut orang yang jomblo itu wah itu kena pisan gitu ya. Jadi kita tuh bikin konten tuh bukan bukan orang kumaha orang gitu, tapi target orang teh saha gitu, target saya tuh siapa gitu ya. Kalau bisa jadi nih, saya kan udah nikah, udah punya anak gitu, saya nulis kayak gini ya bukan buat saya gitu, tapi buat target saya. Mungkin target dia ini target cewek yang memang dia ini nggak mau pacaran gitu, nggak mau pacaran, biarin lah, tapi belum ada nih calonnya. Nah jadi dihibur dengan ini daripada maksain pacaran karena takut tanggapan orang gitu ya. Jadi dan dia target marketnya juga jelas, muslimah karena ada Allahnya gitu, menjomblo karena Allah. Nah, ini ada, makanya berhubungan banget nih teman-teman dengan buyer persona yang kita ini kan, yang kita pelajari kemarin. Nah oke, ini apa nih, berburu surga harus pakai iman. Ini dia bikin dulu ini jadi yang terjadi ini ya, yang terjadi yang populer di suatu kalangan. Jadi dulu itu lagi populer Pokemon Go nih. Nah Pokemon Go, jadi dia bikin ininya Pokemon Go, tapi dia plesetin pakai iman, let's go berburu surga. Nah mungkin teman-teman pernah lihat kemarin yang waktu viral babi ngepet. Nah ada juga yang bikin konten babi ngepet. Nah terus yang terakhir ini ada yang, kalau di teman sablon ini lagi viral ini, ada yang foto foto itu tuh, foto apa, orang yang pakai sepeda di belakangnya, terus ada yang pakai motor menunjukkan jari tengah. Nah jari tengahnya ini diganti sama rakel. Nah, jadi lagi pakai rakel buat sablon gitu, di depannya pakai apa, screen, ada diedit kayak gitu gitu. Terus dia kasih caption apalah, nyablon apa gitu di satu, di iniin gitu. Nah bisa kayak gitu. Jadi teman, kita harus tahu juga apa sih yang terjadi sekarang nih, yang lagi rame itu apa nih, yang lagi populer sekarang ini apa, yang lagi viral itu apa. Nah kita bikin plesetannya atau apanya gitu. Kita
menunggangi konten yang viral ya. Oke, yang keempat adalah P-nya lagi adalah practical value. Nah, practical value ini maksudnya apa? Jadi kita itu sesuatu memberikan tips-tips yang praktis gitu. Tips-tips yang praktis itu kayak gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gini nih. Jadi banyak penelitian ilmiah di kampus-kampus yang jarang dipublikasikan karena tidak bisa atau sulit dipraktekkan. Nah, maksudnya jadi kita bikin tutorial lah atau apa ya, tutorial itu yang praktis gitu, yang bisa dipraktekkan langsung, jangan yang susah yang jelimet, itu jangan gitu. Jadi misalkan cara jualan tuh nggak usah detail sampai wah IG ads gitu, nggak usah gitu. Jadi khusus yang apa yang orang baru denger juga udah oh kayak gini. Nah contohnya gimana, kayak gini nih. Nah ini dia contoh bikin 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Jangan buka bisnis dulu sebelum tahu hal ini. Kayak yang satu asal action, kedua ikut-ikutan, gampang percaya, ingin cepat. Nah ini kan asal action. Oh mereka langsung tahu gitu. Oh saya tuh asal action ya. Ikut-ikutan. Oh orang ikut jualan cimol rame ngilu jualan cimol. Orang iya ngilu iya gitu, terus gampang percaya. Nah tapi dia ini menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna sama yang pemula gitu. Jadi ini bukan misalkan ini karena kamu copywritingnya itu kurang bagus, nah enggak gitu. Itu udah detail. Jadi apapun itu teman-teman bikin yang sesimpel mungkin, yang anggap aja orang yang baca ini adalah memang yang nggak tahu banget. Ya, tapi tergantung sih, Nah, ini funneling ini jadi kontennya ini kita menyaring yang orang-orang yang memang baru baru mau bergabung di pengusaha misalkan. Nanti kalau pengusaha ada lagi kontennya beda lagi gitu. Oke. Nah, itu adalah practical value. Yang terakhir, S terakhir adalah story. Teman-teman, story ini memang yang paling gampang menurut saya sih, yang paling gampang dan orang-orang paling seneng kalau kata saya ya, karena saya ngalamin sendiri gitu. Ketika saya status, mungkin teman-teman sering pernah lihat status saya, kebanyakan itu semua story gitu. Story ini enaknya apalagi kalau pengalaman pribadi, storynya itu eh, tidak ada bisa yang menyalahkan gitu. Siapa yang ngalahin orang saya yang ngalamin gitu kan. Jadi kamu nggak bisa mengalahkan dong, orang saya kan ngalamin. Nah bisa gitu. Jadi orang itu seneng biasanya dari yang cerita zero to hero itu paling seneng gitu. Jadi kalau dulu itu saya ini wah dulu saya itu naik tower gitu, terus sampai di tower ini saya oh sampai kapan saya kerja gini terus. Nah itu pada seneng gitu, alhamdulillah sekarang saya gini 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 gini. Nah itu seneng. Dan rata-rata Dewa Eka juga dia story yang dia tonjolkan kebanyakan itu dia pernah sakit, dia pernah dikejar sampai utang 7M gitu, sampai dia mau dibunuh, sampai dia tuh sakit lagi. Nah orang-orang tuh seneng gitu cerita tuh. Nah tapi gimana tuh, udah saya mah nggak punya cerita seru lah, saya mah udah senang terus misalkan dari orok juga senang gitu, terus kerja juga nggak pernah ada masalah saya mah. Nah, itu kan nggak rame gitu storynya. Nah caranya bisa juga teman-teman menaikkan cerita orang lain. Nah seperti kayak gini nih. Ini adalah Ustadz Randy Saputra. Nah ini yang posting kayaknya bukan Ustadz Henry, tapi dia dapat 16 share. Dan dia cuma mengutip kata-kata dari Ustadz Randy dan dia bikin fotonya, dia tulis di situ semua orang pasti belanja tapi nggak semua orang mau jualan. Nah, gitu. Jadi teman-teman
jangan kehilangan inilah gitu, kehilangan akal. Gimana nih saya nggak punya story yang bagus nih hidup saya. Udah aja pakai story orang lain juga banyak kan. Tinggal, nah ini caranya begini. Ya, nanti tinggal cari sumbernya di mana, kita tinggal masukkan di situ. Nah, sesuatu yang menarik tergantung konten yang menarik. Ya. Jadi eh, konten yang menarik. Jadi konten kita menarik itu ya pasti itu eh, tergantung kontennya gitu. Jadi IG kita tuh menarik nggak sih? Ya kontennya bagus nggak sih? Kalau bagus ya pasti, kontennya bagus ya pasti menarik. Ah, kalau kontennya ya jualan wae, wah nggak menarik gitu. Tapi ingat, kuncinya itu harus tepat sasaran ya teman-teman. Jadi jangan bikin asal rame, asal viral, tapi tidak ada penjualan. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini ada Groove ini cerita asli katanya ya. Jadi Groove ini adalah software help desk. Jadi semestinya target pasar mereka adalah pasar pengusaha yang punya masalah dengan urusan customer service gitu. Jadi customer service itu bermasalah. Nah, itu target dia itu adalah pengusaha yang punya masalah dengan urusan customer service. Terus dia bikin kontennya seperti ini, 19 tools untuk meremot eh, produktif produktif meremot tim ya, untuk selalu terkonek dan produktif. Nah, ternyata ini banyak, ini yang share ini 1233 nih. Wah, ini ketutupannya. 1233. Ini banyak yang nge-share gitu. Tapi ternyata di Groove ini tidak terjadi penjualan. Nah, gitu. Jadi rame hungkul tapi anak nu meuli gitu, nggak ada yang beli. Nah, ini yang saya tidak bilang tadi. Jadi kuncinya harus tepat sasaran. Jadi teman-teman bikin tuh harus memang target market itu tuh siapa sebenarnya gitu. Nah, ini yang banyak ke-share ternyata bukan orang-orang, mungkin yang orang-orang yang memang membutuhkan si pengusaha yang mengalami masalah di help desk, di customer service. Akhirnya dia ganti. Nah, dia ganti jadi judulnya gini, 11 tips untuk customer service. Waduh, ketutup customer service communication ya. Nah, jadi 11 tips customer customer service, komunikasi customer service. 11 tips untuk komunikasi service customer. Nah, ini dia ternyata di sini terjadi banyak konversi penjualan karena tepat yang baca ini orang-orang yang memang butuh oh, gimana sih cara customer service yang baik itu kayak gimana sih? Dia mungkin punya masalah, si customer service-nya tuh bermasalah nih, tapi gimana caranya membuat CS-nya itu bagus gitu. Pasti dia akan mencari artikel-artikel yang tips-tips bagaimana biar si konsumen ini si CS ini komunikasinya bagus gitu. Bukan ke produknya langsung. Kalau tadi kan ke produknya langsung nih yang ini. 19 tools. Jadi tools-toolsnya dia ini kan enggak, tapi dia ini tipsnya. Ngerti ya, teman-teman? Jadi harus membedakan konten yang viral tapi tidak menghasilkan. Nah, kalau bisa sih viral juga tapi menghasilkan gitu. Pokoknya ujung-ujungnya itu kita harus terjadi penjualan di konten itu gitu ya. Jadi kalau tidak terjadi penjualan ya kernaon lah, viral-viral tapi tidak menghasilkan. Nah, makanya ini kita harus balik lagi ke pelajaran kita kemarin, yaitu tentang buyer persona. Jadi buyer persona adalah representasi semi fiktif yang menggambarkan customer ideal berdasarkan riset pasar dan data dari customer Anda. Nah, jadi teman-teman yang kemarin, makanya tadi kemarin saya di WA, buyer persona teman-teman itu kayak gimana. Nah, itu harus tahu juga gitu. Jadi tepat sasaran. Ya.
Oke. Jadi nanti prakteknya terakhir kita akan kita kita akan perlihatkan bagaimana biar nyambung konten sama bayar persona kita tuh kayak gimana nanti terakhir ya. Makanya jangan leave dulu. Nah, oke. Jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana cara kita media promosi kita tuh apa aja ya. Jadi Facebook. Nah, Facebook ini bisa berupa post dan ads ya kontennya tuh. Twitter, retweet atau cool tweet saya belum main ya. Email, blast, series, WhatsApp kita mainnya di status dan di broadcast gitu. Kalau di artikel kita mainnya di blog, web, landing page kita di squeeze page, sales page, ebook. Nah, ebooknya kita main di free, kita main juga di paid. Instagram, feed, story, video, IGTV kita harus main semua di sana. Nah, ini karakternya nih si Facebook ini dia 250 sampai 500 word ya, gambarnya 500 kali 500 pixel. Headline, storytelling, sisipan link, CTA itu adalah Call to action. call to action, yes, call to action. Jadi ini teman-teman, jadi kalau main di Facebook, jadi teman-teman ini dia kan banyak nih 200 sampai 500, dia cocoknya di story kalau saya sih. Jadi teman-teman bisa banyak nulis. Jadi setiap planet itu ada penghuni aliennya masing-masing gitu. Jadi ada orangnya kalau di, jadi kita harus menyesuaikan. Oh, di Facebook mah orangnya sukanya yang baca story gitu. Nah, kalau di misalkan Twitter orangnya nggak suka story, dah di Twitter kan cuma sedikit wordnya. Nah, pemilihannya juga harus itu. Headline kita harus penting, storytelling tuh kan, storytelling di sini tulis tuh. Terus sisipan link. Jadi sisipan link kita, sisipan link jualan kita tuh ada di situ gitu. Kita harus ngasih sisipan link di situ. Terus nanti ada like, comment, and share. Jadi call to action itu kalau bahasa Indonesia mah nitah, itu nyuruh dia tuh like, comment, and share ya. Oke guys gitu kan. Semua yang keren-keren jangan lupa like, comment, and share. Nah, itu adalah CTA. Oke, email. Ini saya belum main email sih, tapi aduh ternyata banyak banget yang harus dipelajari gitu. Kalau DWK ini semua main dia. Jadi di email mungkin teman-teman suka dapat email yang banyak promo. Nah, itu dia di sini mainnya ada juga nih. Jadi subjek pastikan dibuka. Ikuti F pattern. F pattern tuh apa? F pattern tuh jadi teman-teman bentuknya tuh F. Bentuknya huruf F. Jadi pertama panjang itu tulisan depan, paragraf kedua panjang juga, ke bawahnya ini kayak huruf F sedikit-sedikit. Nah, terus libatkan emosi. Jadi kita harus melibatkan emosi di isinya. Terus call to actionnya 2 kali dijabarkan, bukan di tautan. Jadi bukan dikasih link. Ya, terus blog. Nah, blog ini 800 sampai 1000 word, jadi 1000 kata ya. Terus dia harus main backlink. Nah, backlink ini ini harus belajar lagi lah, saya pernah belajar juga. Jadi harus ada link-link pendukung gitu. Jadi kalau nanti ditulis, dia akan misalkan pagar kaos itu nanti ada yang nulis di blog si B, misalkan di blog LDR. Nah, ini menguatkan, ini di Google ini akan keluar pagar kaos ini blognya si itunya, webnya LDR ini akan di depan gitu. Ini backlink namanya. Terus gambar, kita main gambar. Terus retargeting itu terus-terusan diingetin gitu. Terus bahasa personanya itu kumaha gitu, beda-beda siapa yang persona kita, anak-anak, dewasa. Nah, itu kita harus tahu bahasanya. Kayak ebook, ini ebook itu 5 sampai 10 halaman aja, harus habis dibaca 5 menit saja. Terus harus bisa menyelesaikan problem persona satu langkah, dibuat open loop. Jadi ebook juga kita main, tapi yang gratisan sampai nanti yang berbayar. Nah, ini landing page isinya seperti ini, headline ya. Jadi di landing page ini, di web teman-teman ini harus ada ini, alasan harus beli semua, CTA. Wah, beginilah kalau web ya. Jadi semuanya harus ada headline. Saat nanti teman-teman bisa lihat lagi lah untuk kalau udah punya web,
lihat lagi udah ada nggak kayak gininya gitu. Saya juga belum, ternyata banyak. Ada yang tidak ada bonus spesial, saya nggak ada, testimoni ada, alasan harus beli udah ada lah. Tapi ini yang atas garansi dan FAQ nggak ada juga. Nah ini teman-teman, pola landing page yang disarankan seperti ini. Oke. Terus ini content planner. Nah, content planner. Jadi kita itu harus punya rencana konten. Jadi bukan yang sekarang bikin konten langsung diupload, besok nanti besok, waduh, bikin konten naon ya. Wah, nggak kayak gitu. Kita harus eh, terplanning gitu ya. Jadi ini ada publish date, writer, post type, kategori of yang ditawarkan, terus headline-nya gimana, terus CTA-nya gimana. Oke. Nah, jadi eh, si konten ini harus berfungsi menarik traffic dan membangun audiens. Jadi kita harus menarik dulu nih artikel blognya, terus slide itu bikin yang menarik. Jadi rata-rata kalau si IG itu dia akan slide yang lebih menarik, slide-nya tuh yang nyambung gitu. Nah itu terus ebook gratis pasti akan trafficnya itu kan banyak kan. Yang penting itu kita trafficnya dulu gitu. Status Facebooknya yang bagus lah, jangan Facebook itu yang nggak asal gitu. Jadi statusnya yang dinanti, bukan yang di si mas statusnya pasti jualan, si mas ini. Wah jadi sekali dia status gitu tapi jedag gitu ya, ditunggu-tunggu statusnya, wah naonnya, wah si mas sok lucu misalkan statusnya. Nah gitu kan. Video YouTube ya, YouTube-nya juga dia di nanti postingan Instagram. Nah, jadi kita harus fokus menarik audiens dulu gitu, menarik traffic dulu. Kecuali kalau udah kita terkenal kayak si Atta Halilintar, orang apa kemarin tuh cuci piring wae edan nu lihatna jutaan, malas makan pakai sendok jutaan si Atta. Nah kita mah yang baru-baru gimana caranya lah kita menarik traffic dulu gitu ya. Jadi nah ini contoh ide konten apa sih. Nah misalkan gini, teman-teman punya produk jilbab syar'i ya, jadi gimana cara biar mendapatkan traffic yang banyak dulu gitu. Nah coba gunakan misalkan free membership pengajian online. Nah, dia ada tuh pengajian onlinenya gratis, itu ada ustadz, undang ustadz siapa ya, biar dia ngumpul di kolam gitu. Terus kita ngasih umpannya itu misalkan tentang artikel tentang muslimah. Jadi di akun kita tuh, oh ini tentang muslimah gitu. Jadi ingat teman-teman, kita harus sharing dulu baru selling kemudian ya. Terus produk misalkan sepatu bola futsal nih, terus nah kasihnya apa nih, free update info sepak bola dalam dan luar negeri. Wah jadi kita kalau yang masuk ke kolam itu, masuk ke grup, kita akan mengadakan info sepak bola free. Terus kita dapat ada juga artikel, video, berita seputar dunia sepak bola. Nah gitu gitulah ini kontennya tuh. Jadi bukan langsung jualan sepatu bola, ini saya punya sepatu, enggak gitu. Jadi dikasih dulu sharing-sharing dulu, baru nanti selling budaya, sabar. Nah nih kayak produk misalkan lagi contohnya nih, krim pemutih wajah free ebook, cara cepat dan mudah memutihkan wajah dalam waktu 24 jam bahkan kurang. Wah tah gitu, pakai tinta sablon ya. Ya gancang gitu 24 jam we. Nah terus ini kasih edukasi yang berkaitan dengan produk pemutih wajah, jadi ada edukasinya di situ gitu. Sharing dulu, jadi nggak langsung ke produknya. Terus kalau produk misalkan training desain presentasi, kasih mereka trik sederhana menggunakan presentasi menggunakan PowerPoint. Nah ini kan yang tadi yang trik yang apa tadi itu praktikal, itulah value, trik value. Jadi yang menarik ini, oh orang pengen jadi presentasi, oh ya udah bahasnya PowerPoint gitu. Terus kaos superhero, ini apa nih, broadcast edukasi update jadwal film superhero. Jadi bahasnya tentang superhero nya, bukan si kaosnya. Tuh. Oke, gimana teman-teman sampai sini paham? Asal ngomong sorangan,
Iya, keren keren. Oke, lanjut ya. Nah, oke, kita langsung tema konten. Nah, tema konten apa aja banyak banget itu. Jadi bisa cerita pribadi, aktivitas sehari-hari, quote inspirasi, video inspirasi, tips-tips praktis, populer, meme itu, meme. Terus cuma nanya dong, ini. Nah, terus kasih voting dong. Nah, kasih vote untuk kamu pilih ini atau ini, atau mendoakan. Paling gampang ini konten mendoakan teman-teman, mendoakan ini amin 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 amin. Wah, nah itu tuh terjadi engagement yang luar biasa, amin amin doang itu ya, tapi ya diniatkan juga memang mendoakan benar-benar, jadi bukan cuma bikin konten ya, tapi ya mendoakan ini tapi dari hati gitu. Biarin orang mikirin apa, banyak yang ini mau buat ini konten nih, biarin aja, yang penting kita benar-benar tulus mendoakan teman-teman gitu ya, karena itu urusan hati mah ya, urusan kita sama Allah lah. Oke, nah ini terus trik membuat konten. Jadi teman-teman nggak ada nih, ada dari Wilson Miner. Oh, ada yang masuk nih, masih ada yang masuk. Bentar. Nah, jika Anda mencuri dari satu penulis itu adalah penciplakan. Jika Anda mencuri dari 1.000 penulis itu adalah riset. Nah, ini keren pisan itu. Jadi teman-teman itu jiplak itu ya, kalau satu itu jiplak gitu. Tapi kalau ada 1.000 penulis namanya riset gitu. Jadi semua itu tidak ada yang murni lah teman-teman gitu. Jadi kita itu harus pandai-pandai, ada 1.000 penulis kita ambil ini di penulis ini, nah, jadilah satu konten gitu ya. Jadi kalau saya suka gitu sih, saya suka gabungin gitu, kata-kata si A sama kata-kata si B saya gabungin dengan versi saya gitu. Nah ini langsung jadilah karya original gitu, bukan jiplakan. Kalau satu penulis, nah itu namanya jiplak. Tapi kalau gabungan itu adalah udah variasi gitu ya. Mencontohkan konten sekaligus. Contohlah konten tersebut dari banyak sumber sekaligus, daripada satu blog lebih baik curi dari 10 blog. Ya, curi dalam tanda kutip ya. Ditambah 2 buku yang berhubungan dan ditambahkan opini Anda di dalamnya. Nah, ini jadi teman-teman, kita makanya yang tadi saya bilang, artikel dari sini, artikel ini 10 blog ya, kita cari apanya sih, kata-katanya kita ambil gitu. Tambahan opini kita, jadilah suatu konten yang baru gitu, yang original, bukan nyontek. Jadi nyontek ini penting, tapi kita harus kreatif lah gitu kan, namanya juga kreatif konten gitu. Nah, kayak gini nih, misalkan nih cara contohnya nih, pindahkan salurannya. Memindahkan saluran contohnya video bagus di YouTube. Nah, teman-teman lihat video bagus nih, bagus ya, keren, kontennya gitu. Dia misalkan ada cerita orang yang tadi, kan banyak orang yang cerita dari zero to hero, si misalkan Jack Ma lah contohnya. Nah terus teman-teman nggak di asalnya dia video gitu, teman-teman diganti ke artikel gitu, pakai gambar, pakai ini. Nah artikel bagus terus serangkaian instastorynya, jadi bikin instastory di post aja gitu. Nah, jangan lupa tapi sertakan sumbernya. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang lihat di IG-nya Pagar Kaos nih. Ini kemarin sebelumnya saya udah ini sama Kania lagi di sini juga. Nah, dia suruh bikin tentang eh, siapa di balik C59 gitu. Nah, siapa C59? Karena apa? Bayar persona saya kan dia orang-orang yang dia suka kaos gitu. Nah, orang-orang pasti pengen tahu siapa sih pemilik C59 yang udah 40 tahun itu. Nah, makanya terus saya suruh Kania lihat di YouTube tentang artikel si Mas Wiwid. Nah, dia dengerin kan Mas Wiwid ngomong gitu di situ. Nah, dia langsung masukin dia bikin di Canva ya, foto-foto Mas Wiwid, ada quote-nya, ada apanya, di ceritanya bagaimana dia, kita jadikan artikel. Nah, di bawahnya kita tulis artikelnya dari YouTube si A B. Nah,
Nah, orang-orang nggak peduli ini YouTube-nya sebenarnya eh, disertakan sumbernya dari mana gitu, nggak peduli. Yang penting dia langsung sebenarnya otomatis lihat si konten kita tuh menarik nggak gambarnya gitu. Nah, jadi tapi ini harus ada sumber, takutnya nih kita kan itu kan bukan apa ya, ini mah ada pasti sebagian inilah dari mana nih tahu ini. Nah, kita ada dari sumber situ ya. Itu kalau bukan karya yang original kita gitu. Kalau kita nggak punya eh, cerita yang menarik di kehidupan kita, nah ini contohnya bisa seperti itu. Nah ini bisa teman-teman, misalkan ada yang di sini ada Kang Heru bisnis sepatu, oke misalkan siapa penemu sepatu misalkan gitu, atau siapa apa brand terkenal, siapa di balik brand terkenal sepatu gitu, atau NSYNC misalkan ini Kang Sandi, siapa penemu vape pertama kali, nah itu kayak kayak gitu ya. Terus nah ini 17 ide konten status Facebook. Nah, ini adalah nggak saya masukin semua, tapi ini contoh-contoh bisa kita pelajari ini dari status-status Dewa Eka ya. Nah ini kebodohan saya dalam mengangkat CEO Billionaire Store. Nah jadi dia mengangkat cerita nih, cerita kebodohan mengangkat CEO-nya kenapa ini di sini ada dia yang nge-share langsung banyak banget gitu. Terus ini udah sekolah 12 tahun plus kuliah 4 tahun kok nggak sukses-sukses. Nah, dia mainnya itu di caption. Nah, di caption dia tapi yang jualan dia ini ke kalau nggak salah dia tuh. Nih dia sebelah kanan ini saya bacakan ya. Termasuk kalau nih ini ya captionnya ya teman-teman nih perhatikan ya. Tetap lapar, tetap bodoh. Kuah ini majele banget. Seorang yang udah terbukti sukses dengan perusahaan ternama aja bilang kayak gitu. Lah apalagi kita yang usahanya masih seumur jagung dan gak ada apa-apanya dibandingkan Apple. Intinya jangan merasa puas dengan keadaan, jangan pernah berhenti belajar, jangan bosan dengan pengetahuan baru, termasuk kalau ini baru masuk nih kejualan, termasuk kalau Anda ingin belajar cara make money online from affiliate, join ya ke http www, gak usah ragu, hehehe, tetap ujung-ujungnya jualan, hahaha tuh. Gak usah komen kecuali setuju dengan curhatan saya yang di atas, oke. Nah CTA itu seperti ini, jadi nggak mesti like and share ya, komen like and share ya, nggak mesti gitu, tapi lihat ini bahasanya, nggak usah komen kecuali setuju dengan curhatan saya di atas, oke. Oke. Nah tuh, itu adalah contoh CTA. Jadi kita bahas ini termasuk copywritingnya ya teman-teman. Jadi di atas terus tetap ada jualan, kita sisipin juga link kita ya. Jadi kita kalau punya web ya harus punya web, kita masukin misalkan marketplace atau jualan, masukin aja ke situ, ke Facebook itu. Terakhirnya jangan lupa itu ada CTA, call to action ya. Ini juga sama nih, cuma add kontak nggak closing, calon pelangganmu cuma BBM line WA tapi nggak closing, atau yakin kontakmu nggak dihapus, retargeting aja sis. Ini ininya fotonya ting lucu, itu lucu ini atau gelis. Nah ini adalah teknik foto juga nggak asal gitu, sesuai. Nah nih, pasti ada nih linknya di sebelah kanan nih yang bisa kamu miliki order di http www Dewa Live Order You itu ya. Jadi tadi udah saya bahas, pokoknya harus ada link, sisipin, harus ada jualannya, jadi jangan asal nggak jualan gitu. Nah ini juga sama, ini bilang ke ibumu ingetin anakmu untuk transfer. Dilan Eka Prayoga. Nah ini dulu dia tadi yang saya bilang ini memanfaatkan apa ini teman-teman, ada yang ingat di step ini? Manfaatkan momen Dilan.
ya apa stepnya kan STF public ya ini Ya. public, yes. Jadi seperti ini. Terus di sebelah kanannya bolehlah nanti dilihat juga ya. Nanti saya share ininya apa slide-nya. Ya, terus ini juga sama. Ini adalah quiz. Jadi quiz juga sangat bisa juga. Jadi biar berinteraksi si yang jual yang ini itu yang audiens itu tuh berinteraksi, meningkatkan engagement. Nah, ini kalau teman-teman nanti akan untuk belajar menaikkan apa engagement. Nah, ini salah satunya quiz gitu. Jadi quiz ini wah ini nomor satu nomor dua, nah, mana nih, jadi atau enggak minimal pasti orang itu mikir dulu nih, walaupun dia nggak jawab tapi udah kedetek sama si IG itu, wah dia suka sama konten kita gitu, nanti kita akan muncul walaupun dia nggak ngelak, dia ada aturannya berapa detik dilihat gitu, kita stay di konten kita. Nah itu dia akan menjadi termasuk orang-orang yang engagement, jadi dia konten kita akan muncul di dia terus juga gitu ya. Oke, nah ini ini terus kita juga harus tahu juga setelah udah konten kita bagus nih, kita harus tahu juga nih cara postingnya itu jam berapa gitu. Terus siapa sih, berapa orang target. Nah ini kita bisa baca di inside IG gitu. Jadi harus tahu nih di bawah ini nih agak nih. Oh ini yang rame ini ternyata di hari Rabu ya teh jam 6 nih, jam 6 ke sana rame. Ya udah posting ini jam segitu gitu. Ya, jadi ini akan memaksimalkan konten kita terengagement. Nah, terus udah gitu kita jangan lupa kita ada evaluasi ya. Jadi teman-teman kita akan melihat bisa di insight ya, teman-teman lihat coba mana sih konten-konten mana sih sebenarnya yang si audiens kita suka itu yang seperti gimana gitu. Nah ini ternyata yang disukain itu adalah yang seperti di atas ini, jualan panci online, panci peralatan rumah tangga sampai ke mancanegara. Nah ini paling besar gitu. Dibanding yang bawah ini bisnis minuman kekinian. Nah nanti polanya kalau udah ketemu kita hajar terus di pola yang orang-orang seneng gitu. Jangan yang oh senangnya slide, ya udah senang slide dan dia senangnya yang mengangkat orang kayak gini gitu, mengangkat orang yang lagi hit. Nah itu terus aja di itu dikencengin di situnya, jangan yang aneh-aneh gitu, yang gas yang orang yang nggak viral kamu angkat terus, ah jangan. Jadi kita harus mengikuti yang audiens seneng gitu. Nah, oke, ini terakhir kita adalah content creation ya. Jadi ada plan, merencanakan konten yang dibuat, produce, proses pembuatan konten, publish, schedule konten, captionnya gimana, hashtagnya gimana, promosikan konten di mana-mana, proof itu check engagement analysis dan reach dan lain-lain ya. Jadi ini sebelum kita oke. Ya, jadi sebelum kita bikin konten, oke, teman-teman, kita ini ke bagian terakhir. Jadi yang saya jelaskan tadi ini bagaimana sih si praktisnya gitu, prakteknya itu bagaimana. Nah, prakteknya itu seperti ini. Nah, jadi teman-teman ini ada 5 tahap untuk sebelum pembuatan konten. Itu ada brainstorming, ada planning, ada creating, ada posting, ada evaluasi ya. Oke. Jadi apa itu brainstorming? Tar minum heula. Brainstorming ini teman-teman adalah kita ngomongin kira-kira apa sih yang ada di apa sih yang akan kita buat tapi yang sesuai dengan korelasinya dengan si buyer persona kita. Contoh nih, jadi kita bikin, teman-teman nanti bikin di kalau saya biasanya pakai Xmind ya. Jadi aplikasi Xmind, kalau nggak ada silakan di download, di Play Store juga ada. Kita tulis nih di sininya brainstorming. Oke.
Terus setelah itu kita pecah nih apa yang ada di yang kira-kira apa sih? Kayak misalkan gini nih. Misalkan ini dia si Dewa Eka ini ternyata dia ngegarap juga konten promil. Promil itu susu ya kalau nggak salah, susu ibu mengandung. Nah, setelah apa di tengah itu tadi ini ya. Nah, ini brainstorming, kita tarik ke atas nih, set. Nah, ke atas ini kalau ingat promil kira-kira ingat apa gitu. Tulis semua ini adalah keywordnya. Jadi eh, kata keyword kita tuh tulis semua di sini. Misalkan ini kalau ingat promil ingat bidan, ingat promil ingat puskesmas, ingat promil ingat berat badan, gizi, ayah siaga, kandungan, bayi, medis, servis, dokter, suster, informatif, membantu, teman ikhtiar, Islam. Buat apa maksudnya ini? Nah, ini itu teman-teman akan jadi nanti keyword kita. Nah, kita akan ngomongin tentang puskesmas gitu. Kita akan ngomongin tentang bidan, kita akan ngomongin tentang ayah siaga. Ayah siaga tuh kayak gimana? Kayak disambung-sambungin ke produk gitu. Jadi kita cari kata kuncinya dulu, tapi yang relevan dengan si buyer persona kita gitu. Oke, setelah itu apalagi? Setelah itu misalkan produknya. Nah, produknya itu kalau ingat produk pomil apa, ingat apa nih? Oh, ini susu kesehatan, susu hamil. Jadi kalau yang ini sebelumnya ini adalah dia secara keseluruhan ya, bukan produknya. Kalau di produk ini adalah susu kesehatan, susu hamil, madu, asupan, herbal, kurma kurma muda, susu, makanan, saffron, herbal, kurma. Nah, ini akan jadi apa kata kunci konten-konten kita gitu. Jadi kita ngomongin tentang kurma gitu. Jadi tulis aja kira-kira yang nyambung sama promil ini apa gitu, sama produk kita itu apa. Oke, terus kita ingat promil itu di kota apa aja kita? Oh, kota Arab, Mesir, Jakarta, kota besar gitu ya. Terus targetnya siapa? Mama muda. Terus targetnya juga harus tulis apa, mama muda. Terus eh, ibu kantoran, ibu rumah tangga dan lain-lain. Ini tergantung buyer persona kita. Oke, nah ini tuh sampai ke targetnya nih. Targetnya mama muda gajinya 2 sampai 5 juta gitu. Nah, ini akan jadi keyword semua. Nah, terus kita harus tahu juga aktivitas rutin follower atau buyer atau peserta didik itu sampai dari bangun sampai tidur lagi itu apa aja sih gitu. Nah, kalau ini kan si Promil ini ibu hamil, jadi dia prosesnya melahirkan, jalan kaki, check up, pijat, terapi, yoga, olahraga, terapi, pagi, siang, malam. Nah, ini akan jadi keyword. Jadi kita akan membahas tentang yoga gitu. Kita bahas tentang pijat, cara pijat untuk ibu hamil itu seperti apa gitu. Terus cara terapi, terus jalan kaki itu misalkan jalan kaki. Oke, jalan kaki itu ibu hamil tidak boleh misalkan lebih dari berapa langkah misalkan begitu. Nah, tips-tips kayak gitu. Terus melahirkan, tips melahirkan biar tidak sakit gimana mungkin ya kayak gitulah. Nah, jadi tidak ada semua ini tentang langsung ke produk, langsung tidak ada. Ya, jadi kita akan sering-sering dahulu, baru selling-selling kemudian. Nah, terus apa yang sebenarnya diinginkan? Diinginkan si konsumen itu apa sih sebenarnya? Hamil, pengen hamil. Terus murah, simple, terbaik, cepat. Itu Promil Talk Chair, Tekdung, tanpa ketemu, konsultasi jarak jauh tanpa ketemu, full online. Nah, jadi misalkan konsultasi dia pengennya full online. Oh, oke, kita buat tips online gitu. Konsultasi online gratis gitu bisa. Nah, ini banyak banget teman-teman yang bisa dijadikan konten. Nah, apa masalahnya? Oke, masalahnya misalkan haid nggak lancar, susah hamil, keputihan, sperma encer, tidak bergairah. Nah, ini nanti teman-teman semua brainstorming ini semua yang kira-kira apa yang sesuai dengan cari kata kunci. Jadi cari kata kunci yang sesuai dengan buyer persona
persona teman-teman apa gitu. Baru di situ nanti kita akan buat kontennya ya. Nah, hide nggak lancar. Nah, terus apa? Oh ya, ini udah tadi ya angle-nya. Pokoknya semua coba teman-teman yang sesuai buyer persona tadi dituliskan. Ya. Nah, ini setelah itu eh, kita bikin nih skemanya. Kalau di feed Instagram cerita alumni inspirasi story. Bentar. Oh, highlight. Nah, kita bikin nih setelah tadi ya ini. Jadi kita ini lagi. Nah, ini kan tadi plan. Bukan, ini brainstorming. Baru kita ke planning. Nah, planningnya apa? Jadi planning itu kita akan misalkan hari H1 sampai H7 kita bahas konten apa aja nih. H1 bahas konten ini, H2 kita bahas konten ini, baru creating gitu. Nah, ini salah satunya bisa juga bikin skema seperti ini ya. Jadi bukan skema untuk feednya, kita bikin tips bisnis praktis gitu. Terus storynya, di story itu kita bikin juga, kalau di story kita call to action, kalau ini masuk aja ke YouTube ini gitu. Terus di highlightnya testimoni ya. Terus kalau di ini Telegram status inspirasi, link call to actionnya ke YouTube atau ke Instagram gitu. Jadi ini dia lebih diinikan lagi sih. Saya belum sih kesini, belum sampai detail gitu. Nah, TikTok dia tips bisnis praktis, cerita inspirasi, motivasi. Jadi dia tulis semua nih. Ini kerangka utamanya Dewa Eka kalau nggak salah ini. Jadi dia kerangka besarnya ini kalau di TikTok dia apa aja dia udah ditulis di situ, tips bisnis praktis, cerita motivasi. Nah, baru nanti dia jabarkan lagi di mind map gitu. Begitu. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi H1 kita bikin apa, terus kita creating, baru kita posting ini. Nah, posting itu jadi kalau saran sih, jadi kita harus, jadi konten itu percuma kalau nggak konsisten gitu. Terus percuma juga kalau konsisten tapi konsistennya tidak bermutu gitu, si kontennya tuh nggak bermutu, percuma gitu. Jadi lebih baik kita pelan-pelan kita rumusin semua. Misalkan kita setiap, dan jamnya pun harusnya mah sama gitu, harinya sama, jamnya sama. Kalau tiap hari ya jam segitu jadi orang tuh nungguin, jam segini tuh pasti dia akan posting. Kalau nggak 2 hari sekali gitu, nggak apa-apa 2 hari sekali, 3 hari sekali posting, tapi ngejeda gitu si kontennya tuh, nggak gini doang, nggak gitu. Nah, tapi makanya itu sebelum kita posting kita harus rumusin dulu semua yang tadi mind map itu jelas banget, harus jelas. Nah, setelah itu baru tadi yang evaluasi. Kita harus evaluasi mana sih, kenapa ini kok ini nggak viral, kok ini cuma sedikit like-nya, kok ini. Nah, itu kita evaluasi ya. Oke, teman-teman, kayaknya sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat ya. Jadi itulah hari ini kita di konten. Nah, begitu. Gimana nih? Ada pertanyaan? Boleh nanya, Kang? Boleh, silakan. Bismillah. Alhamdulillah dari tadi yang udah dijabarkan Kang Geri, saya bisa pahami. Pertanyaan saya, itu konten itu kan tujuannya untuk traffic ya. Seberapa banyak yang yang datang, yang berkunjung ke IG kita gitu. Misal kita pakai IG gitu kan, kita kan bikin konten-konten yang disarankan